Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran dapat menolong kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah sahabat, saya ingin memberikan pelajaran singkat bagi kita, dan topik kita hari ini adalah diurapi atau dirasuki. Sekali lagi, diurapi anointed atau dirasuki possession. Nah ini kita akan lihat. Yang pertama kita akan belajar bahwa tubuh kita yang pertama ini adalah spirit terminal. Diri kita, tubuh kita ini adalah terminal roh. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Roma 3 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diri kita ini ada dua jenis manusia yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah spiritual pneumatikos. Ya, jadi anthropos pneumatikos. Ini yang pertama, anthropos pneumatikos. Nah, dalam perilaku Kristen kita, maka anthropos pneumatikos ini ketiga submit. Anthropos pneumatikos ini ketiga taat, obey, and submit to the willingness of God, maka akan menghasilkan buah roh, karpos, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, pribadi ketiga dari una substantia tres personae. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang kedua, jenis manusia kedua adalah anthropos sarkos, atau manusia-manusia daging yang kita sebut karnal. Dalam Galatia pasal kelima, Alkitab merefer mention tentang percabulan, hawa nafsu, kemarahan, dengki, iri hati, dan lain-lain. Opposite daripada karpos, the spiritual fruit that work result by Holy Spirit. Nah, karena diri manusia ini adalah terminal roh, Alkitab mention kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, there is a two entity, spiritual entity. Yang pertama adalah Roh Allah atau Roh Kudus, sederhananya Roh Kudus. Nah, itu adalah divine entity, spirit. Yang kedua adalah roh atau the opposite yang berlawanan, unclean spirit atau kita sebut Satan spirit. Nah, dua entitas roh ini dapat masuk dalam kehidupan manusia, hidup manusia yang adalah spiritual terminal ini. Diri kita adalah terminal roh ini. Jika kita mengizinkan Roh Kudus, maka berdasarkan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai 11, bahwa jika Roh Kudus datang maka ia akan yang pertama menginsafi kita akan dosa. Karena Roma 3:23 semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dijawab dengan Efesus pasal yang kedua ayat 8, kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat. Jadi Roh Kudus atau Spirit of Comforter, Roh Kudus datang itu, pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafi kita akan dosa supaya kita sadar. I'm sinner, saya adalah orang berdosa, and I need diselamatkan, ditebus, redeemed by God, by grace of God. Nah itu, jadi Roh Kudus menginsafi kita supaya kita menyadari akan keberdosaan kita dan kita butuh juru selamat. Yang kedua, Roh Kudus menginsafi kita supaya membawa kita kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat yang ke-8, ke-6. Dikatakan di situ bahwa if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dijawab dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kekristenan mengenal kebenaran. The Christianity know about the truth. The truth is the personality of the Jesus Christ, not others. Jadi di luar konsep Kristen kita tidak mengenal kebenaran. Karena bagi kekristenan yang itu harus menjadi ideologi kita. Di hati, jiwa, pikiran, cara kita berpikir. Bahwa my Jesus Christ, our Jesus Christ is my truth. Jadi dengan
Dengan demikian kita dapat berrelasi dengan kebenaran. Dan yang berikut, when the Holy Spirit come, maka dia akan menginspirasi kita akan penghakiman, bahwa ada pengharapan eskatologi dijawab dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Semua orang akan mempertanggungjawabkan kehidupan selama di bumi, entah dia berbuat jahat dan dia berbuat baik. Dijawab dengan juga Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Semua orang akan menerima upahnya dan dia mati. Nah, kita kembali lagi ke topik bahwa tubuh kita adalah terminal roh. Tubuh ini dapat diurapi oleh entitas yang namanya Divine Spirit, roh yang ilahi, roh Allah. Holy Spirit dapat mengurapi kita. Nah, ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, itu disebut pengurapan. Pengurapan itu salah satu contoh dalam PL adalah dalam Keluaran pasal yang ke-31. Ketika Musa akan membangun bait Allah, kemah pertemuan, maka Roh Allah mengurapi yang namanya Bezaliel bin Uri dan kemudian Ahiloab. Di situ 2 orang. Jadi dipenuhi, fulfill, digunakan terjemahan KJV, fulfill by the Spirit of God, dan Allah memberikan wisdom, hikmat untuk mengerjakan berbagai ornamen yang sulit untuk kemah pertemuan kepada kedua orang ini. Jadi digunakan kata pengurapan. Roh Kudus memampukan setiap pribadi, di empowering oleh power, oleh exousia itu, supaya kita mampu dan dapat melakukan apa yang sebelumnya kita tidak bisa, kita tidak mampu, dapat menjadi bisa karena Tuhan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi kita, diberikan kemampuan. Ini juga berkaitan dengan fungsi kenabian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka yang paling penting di sini fungsi kenabian. Nabi itu artinya nabah. Jadi artinya the man that who is influencing by divine spirit of God. Seorang yang dikendalikan, dipengaruhi oleh Roh Allah, kemudian berbicara under the authority, under the spirit that was control him. Nah, ini yang perlu sekali. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka kita akan berbicara dengan perkataan-perkataan yang ilahi, powerful word. Nah, ini yang penting sekali, marifat. Jadi Roh Kudus mengurapi kita juga, supaya kita mampu melakukan apa yang tidak mampu, tidak bisa menjadi bisa karena Tuhan. Yang berikut, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Nah, ini yang penting. Jadi dikendalikan, kita diurapi. Itu sebabnya jika entitas Roh Allah yang masuk dalam diri kita, entitas Roh Allah, Roh Kudus itu masuk dalam kita, disebut pengurapan. Nah, jadi tubuh kita ini adalah terminal roh. Kita dapat memilih. Itulah sebabnya dibahasakan dalam Roma 8 ayat 14. Jika kita adalah anak Allah, if we sons of God, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu artinya agoni, intense konflik. Jadi ada konflik di dalam diri kita antara antroposarkos, manusia daging karnal ini, dan ada peperangan juga melawan yang namanya antropos pneumatikos, manusia roh. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa daging lemah tapi roh penurut. Jadi jika ketika diperhadapkan kepada suatu konflik yang berkepanjangan, intense konflik, agoni, intense konflik itu, maka ketika kita memilih manusia roh, submit, obey to the willingness of God kepada kehendak Tuhan, maka kita disebut anak-anak Allah. Ketika kita terbiasa dengan tunduk taat kepada manut, kepada kehendak Tuhan, kita akan terbiasa. It's very easy to know about the voice of God. Sangat mudah untuk mengenali kehendak Allah, bahkan yang tipis sekalipun. Dan tapi kalau kita terbiasa untuk mengabaikan yang satu ini, maka kita akan jatuh kepada antroposarkos, manusia daging kita yang semakin besar. Dengan demikian, maka manusia daging itu tidak dapat mengenali, mengindra the spiritual things, tidak dapat mengindra hal-hal yang rohani, cannot know about the season of God that was coming. Tidak dapat mengenal waktu dan musim-musim Allah. Karena manusia rohnya itu, manusia dagingnya itu tebal sekali. Dia nggak bisa mengindra hal-hal yang rohani. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengurapan oleh Roh Kudus. Yang kedua, entitas yang kedua, ya sama-sama spirit, tetapi Roh Kudus adalah clean spirit. Yang satu unclean spirit, roh najis. Ya, Roh Kudus mengurapi kita disebut anoint. Tapi roh jahat masuk dalam kehidupan seseorang disebut dirasuki, kontrol. Bahasa Inggrisnya bilang possession. Nah, perhatikan ketika orang-orang yang dirasuki itu, mereka tidak dapat mengenali dirinya dia sendiri. Roh Kudus mengurapi seseorang, dia masih bisa sadar akan keberadaannya. Roh Kudus mengurapi seseorang tidak lantas menghilangkan free will.
Tetapi kita perhatikan, ketiga evil spirit, unclean spirit ini merasuki hidup seseorang, dikontrol, dikendalikan, orang itu tidak dapat mengenali dirinya sendiri. Blind to the truth, buta terhadap kebenaran. Dia tidak dapat mengenal. Perhatikan orang di Gerasa dan Sakit Ayan yang ada di mention di Gospel, Injil, Sinopsis. Kita bisa melihat di situ orang-orang dikendalikan di situ. Dia tidak dapat mengenali dirinya. Bahkan sampai kehendak bebas orang itu pun direnggut dari dirinya dia sendiri. Itulah sebabnya dibahasakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Jika setan datang, iblis datang membunuh, mencuri dan membinasakan, tidak menaruh sisa sedikit pun. Tapi Allah datang supaya setiap orang mempunyai hidup berkelimpahan. Kelimpahan yang maksud adalah Yesus Kristus adalah kelimpahan kita. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman semua. Jadi berbeda antara dirasuki dan diurapi. Dirasuki selalu merujuk kepada unclean spirit. Setan dengan segala turunan tete bengeknya. Ketika dia merasuki seseorang, maka dia mengambil alih kendali. Dia mendifrek pikiran. Membawa kita jauh dari kebenaran. Sehingga orang itu tidak mengerti kebenaran. Ya, jauh daripada perbuatan baik, ya, bahkan bersifat destruktif, menghancurkan dirinya, entah secara sikli ataupun dengan kata-kata kita untuk menghancurkan orang lain. Nah, ini bagaimana seseorang dikendalikan oleh roh jahat, Bapak Ibu, dan juga diurapi oleh Roh Kudus. Ini penting sekali, diurapi oleh Roh Kudus atau dirasuki oleh roh setan. Ingat baik, tubuh kita ini adalah terminal roh. Dapat dimasuki oleh roh iblis untuk mengendalikan pikiran kita lewat pemahaman kita yang bodoh, pemahaman kita yang keliru, keras kepala kita, ego kita, dendam, simpan, dan lain, tidak mudah memaafkan, dan lain sebagainya. Iblis hari ini tidak tampak dalam rupa yang jahat, pakai tanduk, mata menyala, pakai yang jahat, enggak. Dia tampil dalam bentuk-bentuk yang lain, stimulan pikiran kita supaya jauh daripada kasih karunia Allah. Sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk menginspiring kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. If you know about the truth shall make you free. Kata free itu artinya captives from the dominion of Satan. Artinya dimerdekakan dari ikatan setan. Bapak Ibu yang dirahmati. Karena pelayanan Yesus juga bersentuhan. Yang paling banyak adalah pengusiran setan. Dan hari ini itu penting sekali bagaimana seseorang perlu berjalan dalam pengurapan. Berjalan dalam kuasa Allah untuk memberlakukan kuasa Tuhan atas orang-orang yang terikat. Karena itu seseorang perlu submit and obey to God. Menjadikan dirinya, pikirannya, mata, hati, telinganya, jiwanya itu sebagai terminal roh. Jadi when the Holy Spirit come, He will empowering us. Akan mengurapi kita, memperdayakan kita. Ya, kita mendengar suaranya, dapat melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, dapat mendengar, dapat berkata-kata. Hati ini tipis sekali untuk kita mengenali suara Allah, kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan bagi kita sahabat semua. Pilihlah untuk diurapi oleh Roh Allah, di-empowering, dimampukan, atau dipilih untuk dirasuki oleh unclean spirit. Let the Holy Spirit bless us in this day, guys. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjalan dan kita memilih. Dan kita berkata, Roh Kudus, saya ingin diurapi, saya ingin dipenuhi untuk pekerjaanmu, untuk tujuan dan maksudmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan berkata bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan Dia juga berkata dalam Mazmur 115 ayat 1, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah kemuliaan diberi. Doa Bapa kami ditutup dengan semua kerajaan dan kemuliaan kuasa hanya untuk Yesus. Tuhan memberkati kita. Korandeo.